Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esbaro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esbaro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esbaro. Di konten Ramal Esbaro kali ini saya akan kembali untuk membaca request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas, dan tentunya juga masih akan ada sangkut pautnya dengan sinetron yang mereka bintangi, yaitu Buku Harian Seorang Istri. Kira-kira apa kita bahas tentang mereka berdua. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esbaro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami yang selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Buku Harian Seorang Istri ya. Jadi kemarin sudah sempat saya awali dengan pembahasan tentang pemain-pemainnya juga ya, pemainnya, kemudian juga sinetronnya juga sempat saya bahas. Dan hari ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, tolong dibacakan tentang respon ataupun juga tingkah laku Chin Zoe yang kemarin sempat menjadi sorotan saat apa ini ya, saat perpisahan ini, saat momen perpisahan para pemain Buku Harian Seorang Istri, karena sepertinya ada yang berbeda dari mereka berdua. Tolong dibacakan. Oke. Jadi menurut informasi ataupun juga kemarin juga sempat ada yang nge-tag ya, tag ke sosial media saya, kemudian juga ada yang DM, cukup banyak lah ya. Sebenarnya saya udah agak-agak gimana gitu mau membahas tentang Cinta Bryan dan Zoe Abbas, karena sering juga dianggap bahwa saya itu membela mereka, sering dianggap juga bahwa saya itu fansnya mereka, padahal nggak terlalu begitulah ya, nggak gitu-gitu amat, karena saya selalu memposisikan diri saya sebagai orang yang netral, karena saya pribadi juga tidak mengikuti sinetronnya juga tidak, kemudian juga tentang sepak terjang mereka secara detail itu juga tidak. Tapi di sini saya akan coba untuk netral, untuk membahas tentang gimana sih mereka berdua kemarin, kenapa kok sepertinya ada yang berbeda saat momen detik-detik terakhir ataupun juga perpisahan para pemain Buku Harian Seorang Istri. Katanya itu ada sesuatu yang berbeda, kira-kira benar atau enggak ya, kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Oke, seperti biasa ya, akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja DM Instagram saya di @aditex_xwero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku, karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup ya. Kita akan ambil kartu yang pertama. Oke, ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu King of Sword ya. Lihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang ya, pedang, dan juga di belakangnya ini terlihat ada awan-awan, kemudian juga langit yang terlihat cerah. Di kartu yang pertama ini saya lebih melihat sebenarnya untuk keadaan, kemudian juga bagaimana perasaan antara para pemain BHSI. Sebenarnya di situ agak dibilang biasa aja itu juga enggak, dibilang tidak biasa itu juga enggak ya. Jadi kayaknya bercampur aduk gitulah ya, antara senang, antara sedih ya, antara segala macam perasaan ya, pokoknya campur aduk. Saya lihat di situ ada semacam percampuran gitulah ya, karena di situ ada berbagai macam momen, responnya juga banyak banget, apalagi di situ juga disaksikan oleh banyak orang, semua mata tertuju ke situ, karena memang itu adalah momen-momen yang memang saat terakhir gitulah ya, pastinya akan banyak sekali sorotan yang
ditujukan ke situ. Salah satunya tentang peran utamanya, tentang Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas. Di situ mereka berdua sebagai peran utama pastinya akan dijadikan sorotan yang paling utama tentang kebersamaan mereka, tentang kedekatan mereka. Tapi di situ yang menjadi sorotannya adalah kenapa mereka terasa ada yang berbeda, terasa ada yang berubah di situ. Di sini saya lihat salah satu indikasinya adalah karena berbagai macam perasaan itu campur aduk menjadi satu di situ. Jadi antara senang, antara sedih, antara bangga, bahagia dan lain sebagainya itu campur aduk di situ. Jadi kayak mau ngapain itu kayak serba salah ya. Kayak mau gini kayaknya juga nggak nyaman, mau gini nggak nyaman, mau gini nggak nyaman. Jadi seolah-olah kayak salting gitu ya, kayak salting, kayak udah susah banget mau diungkapkan, mau dikatakan ataupun juga mau ditampilkan, itu sangat susah kalau menurut saya seperti itu. Karena momen-momen terakhir ataupun juga momen-momen perpisahan itu akan menjadi semacam luapan emosi ya, ataupun juga emosional gitu ya. Karena mereka menjalani waktu bersama itu sudah cukup lama, bareng-bareng lama banget, kemudian juga hampir tiap hari bersama, pastinya akan ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan menurut saya di sini masih belum ada hal-hal yang sangat parah banget, kayaknya belum ada. Karena di situ saya melihat masih wajar-wajar saja, masih nggak ada yang di luar batas kewajaran, itu menurut saya belum ada. Dan di sini muncul kartu death ya. Kartu death ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga kartu utama. Seperti yang sering saya bilang, apabila ada kartu yang terlihat menyeramkan, terlihat menakutkan, tapi tidak semerta-merta artinya juga jelek, itu tidak. Tapi di kartu yang kedua ini saya lebih melihat di momen terakhir kemarin, momen perpisahan semua kalangan itulah ya. Di situ karena dari yang di depan kamera, di belakang kamera itu juga pastinya ada di situ. Seolah-olah ingin meluapkan segala macam yang mereka pendam. Dan antara Cinta Bryan dan Zoe Abbas, apakah memang mereka berdua itu aslinya sedingin itu? Saya lihat enggak ya. Saya lihat enggak. Di sini saya lihat seperti ada sesuatu yang tertutup gitu ya, sangat tertutup, sangat tidak bisa dipublish, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan perbuatan gitu ya. Di situ mereka itu ingin benar-benar netral, senetral-netralnya, ingin benar-benar terlihat senatural mungkin ya. Tapi karena memang momennya sangat emosional gitulah ya, meskipun itu dibikin sangat fun gitulah ya, sangat santai, sangat biasa banget ya, dianggapnya biasa aja. Karena mereka itu pastinya pengen dalam momen perpisahan, tapi juga ingin mengenang bagaimana perjuangan semuanya, ingin kembali mengingat bagaimana proses mereka dari awal sampai akhir saat ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada momen emosional yang bercampur aduk di situ. Dan mungkin kadang sesuatu yang sangat emosional itu kadang terlihat oleh orang lain itu agak canggung, agak aneh, agak gimana gitu. Karena yang memang sangat tidak bisa diungkapkan, sangat tidak bisa dijabarkan dengan seterang-terangnya, itu nggak bisa. Seperti ada hal yang harus ditahan, seperti ada hal yang harus benar-benar difilter gitu lah ya, disaring, nggak bisa langsung boom keluar gitu aja, nggak bisa. Tapi dari kedua kartu ini saya lihat antara Cinta Bryan dengan Zoe Abbas, di situ menurut saya masih dalam batas kewajaran, nggak kemudian bener-bener dingin banget, itu enggak. Karena gimana pun mereka berdua itu sudah bekerja sama dengan sangat baik. Mereka berdua bisa mengangkat buku harian seorang istri ya, sinetron yang pastinya di awal-awal ini masih tanda tanya, ini siapa sih mereka, kenapa kok mereka yang dijadikan pemeran utama. Karena sebenarnya mungkin kadang ada yang melihat mereka masih sebelah mata, siapa sih mereka. Tapi ternyata sampai
sinetronnya selesai, sinetronnya bungkus, mereka bisa mengangkat dengan baik. Sinetronnya juga sangat digandrungi oleh para netizen. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini kartu yang muncul adalah kartu yang berlambang tongkat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah tongkat di sini, dan lihat ada seseorang yang sedang menunggangi seekor kuda. Di kartu yang ketiga ini saya lihat sepertinya di momen itu juga masih ada orang yang di balik layar ataupun juga di belakang sana itu masih dalam tanda kutip memberikan arahan ya, masih nyetir gitu ya. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Jadi kayaknya momen yang bener-bener menguras emosional, bener-bener pengen meluapkan gitulah ya, meluapkan perasaan, emosi, meluapkan segala macam hal yang memang sudah sangat lama ya kebersamaan mereka. Pastinya di momen terakhir itu akan banyak rasa yang campur aduk, agak canggung juga pasti ada. Sekarang gini deh teman-teman, bayangkan saat kalian itu kelulusan ataupun juga perpisahan, momen-momen dulu itu, kalian pasti akan flashback ke momen-momen awal, momen perjuangan kalian sampai ke titik itu, dan tiba-tiba kalian disuruh ke atas panggung ya, meskipun kalian tahu nanti di atas panggung harus ngapain, mungkin akan ada pensi ataupun lain sebagainya, pastinya nanti kamu juga akan kurang konsentrasi, akan susah untuk meluapkan apa yang akan kamu lakukan di situ, pasti akan sangat sulit. Begitu juga dengan Cinta Brain dan juga Zoe Abbas ataupun juga orang-orang yang ada di situ ya. Selain mereka berdua, pastinya akan ada rasa-rasa yang canggung, rasa-rasa yang agak sulit untuk diungkapkan. Nah, mungkin dengan kecanggungan itu ya, kemudian juga para netizen melihat ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang biasa. Kalau menurut saya itu semua memang ya kadang terlihat nggak wajar, kadang terlihat ini ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi buat saya itu masih dalam batas kewajaran, masih dalam batas normal. Setiap orang, setiap manusia pasti memiliki respon yang berbeda untuk setiap peristiwa. Sama halnya dengan kejadian kemarin saat momen perpisahan para pemain buah harian seorang istri. Mereka pastinya memiliki respon sendiri-sendiri, memiliki cara sendiri untuk mengungkapkan apa yang akan mereka ungkapkan di situ ya. Mungkin disuruh ngapain, mungkin disuruh ini, mungkin disuruh itu, tapi kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi agak canggung, agak gimana gitu ya, kayak mau-mau, enggak tapi mau-mau. Jadi terjadi pertempuran hati, terjadi sesuatu yang membuat mereka itu agak canggung gitu lah ya. Jadi dari ketiga kartu ini saya lihat masih banyak sekali kewajaran di situ. Nggak cuma Cinta Brain dan Zoe Abbas kok kalau menurut saya. Pastinya setiap pemain, setiap artis yang ada di situ, apalagi juga momennya seperti itu ya, saat perpisahan, momen terakhir mereka bersama di acara yang pastinya menguras emosi, menguras emosional mereka, itu wajar-wajar saja. Kadang orang-orang ataupun juga netizen kekhawatiran yang berlebih, kemudian juga bagaimana mereka melihat hanya dalam satu sisi, mereka tidak melihat beberapa sisi. Itu momennya seperti apa, bagaimana sih perasaan mereka. Bagaimanapun juga mereka itu adalah manusia biasa. Kalau misalkan memang sedang momennya nggak pas, kemudian juga mungkin di belakang sana ada anjuran harus begini, harus begini, harus begini, dan harus dijalani, ya mereka harus melakukannya. Dan itu pastinya akan ada semacam respon yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan saya ambil kesimpulan, Cinta Brain dan Zoe Abbas di momen itu sebenarnya
mungkin terlihat agak canggung, terlihat nggak biasa, ada yang bilang cukup dingin. Padahal menurut saya di momen seperti itu, di acara seperti itu, wajar-wajar saja. Kemudian juga peristiwa itu kan terjadi karena memang saat momen terakhir saat mereka bersama. Jadi menurut saya itu masih wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Kita kan nggak tahu belakangnya seperti apa, yang nggak dipublish seperti apa, kita nggak tahu. Jadi kita lebih positive thinking saja, dan juga kita doakan saja sih yang terbaik untuk mereka. Kerja keras mereka yang mereka lakukan selama ini semoga memang menjadi yang terbaik untuk mereka di kedepannya juga. Semoga karirnya semakin bagus, semoga juga silaturahmi mereka masih terjalin, ya, itu yang penting ya. Jadi teman-teman positive thinking saja dengan apa yang terjadi saat itu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request tentang pertanyaan ini. Dan untuk request yang lainnya mungkin bisa saya sambung di episode yang lainnya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Guru mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.